Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan ini berkati Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum KKL ini dimulai, saya hanya sedikit untuk bahas bahwa beliau adalah kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi beliau ini bernama Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati LCMA. Beliau lahir di Jombang. Beliau pendidikan dari mulai MI sampai MTS beliau di Jombang. Setelah itu beliau aliyah di Jember, MAPK Jember Kaliwates. Setelah itu beliau melanjutkan studi hafalan Quran di Surat Padanaran. Setelah itu beliau S1 di Kairo. Setelah itu studi beliau S2 dan S3-nya di Khartoum. Khartoum itu di Sudan untuk mengambil studi bahasa Arab. Jadi untuk itu studi beliau yang formal. Untuk saat ini beliau menjabat sebagai Khatib Suriah PBNU Jombang periode 2022-2027. Setelah itu beliau juga kemarin baru saja dipilih sebagai Ketua MUI Jombang. Jadi dengan kesibukan beliau, alhamdulillah pada hari ini beliau masih bisa bertemu dengan para dosen pimpinan, para mahasiswi UIN Walisono, khususnya prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Itu sedikit kurikulum vitae beliau. Sebelum acara ini kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita dapat nanti, ilmu yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Biridhoya wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk baca selanjutnya sebelum memaparkan materi, kami sampaikan untuk sambutan kepada beliau Ibu Dr. Hajah Sri Purwati Cemagi selaku wakil dengan satu Kepala Usul dan Mulia Walisono Semarang kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Afifuddin Dimyati LCMA, yang saya hormati Bapak pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Bapak Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang saya hormati Pak Sekjur, Pak Kapus, kemudian Ibu Pembimbing, Ibu Iin dan Ibu Hani, kemudian Ibu Tina, ada ini Pak Mustafa, Pak Tony dan Pak Jamsuri, ada Mas Hendra, serta teman-teman mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kuliah kerja lapangan ini Pak Yai, dan perlu saya aturkan bahwa mahasiswa yang saat ini
ada di hadapan kita. Kuliah kerja lapangan di sini berjumlah 180 Pak Yai. Jadi yang perempuan ada berapa Pak? 100, kemudian yang 80 laki-laki ya. Jadi selama dalam sejarah itu perempuan itu lebih besar ya. Kalau di UIN Walisongo, di Fakultas Uludin, kalau di sini terus budi ya. Jadi KKL ini yang pertama saya aturkan bahwa ini adalah salah satu program yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, karena KKL adalah merupakan pendidikan ataupun pengajaran di luar kampus yang ber-SKS dan sifatnya adalah wajib. Karena apa? Ini perlu kami aturke Bapak Pengasuh Pak Yai Afifuddin dan Bapak Sinten, saya belum kenal yang Bapak Sinten Pak? Bapak Hermanto. Ini karena secara kognitif mahasiswa Usuluddin dalam hal ini adalah mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mereka secara kognitif telah diberi materi-materi tentang keislaman, khususnya karena prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir, maka banyak ilmu-ilmu tafsir sudah diberikannya. Kemudian secara afektif mahasiswa juga dituntut supaya bisa menghayati apa yang sudah dipelajarinya. Dan tak kalah pentingnya adalah ada tuntutan secara psikomotorik, yaitu mahasiswa, karena profil lulusan kami adalah mufasir ula Pak Yai. Jadi mufasir ula, di samping itu juga guru Al-Quran maupun hadis, kemudian peneliti ya, kemudian adalah penyuluh. Maka mahasiswa dalam hal ini secara psikomotorik juga dituntut untuk bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu Al-Quran dan keislaman yang telah diberikannya dalam kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu maka mahasiswa mau tidak mau harus ada materi tambahan yang sifatnya wajib yang diperoleh dari luar program studi, yaitu kuliah kerja lapangan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua jurusan bahwa KKL ini biasanya ini para mahasiswa diajak ke lembaga-lembaga, termasuk pondok pesantren yang itu fokusnya adalah Al-Quran maupun tafsir, terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran maupun tafsir. Nah, kali ini mahasiswa kami ajak ke sini dalam rangka mengetahui lebih dekat Pak Yai kepada mu'alif, yaitu Bapak Yai Afifuddin Dimyati LCMA, yang beliau adalah pengarang, ya, penulis kitab Tafsir Hidayatul Quran. Jadi para mahasiswa nanti apabila kepingin, ya kan, kalian mufasir
nanti targetnya outcome-nya adalah mufasir ulang. Misalnya membeli kitab itu juga dipersilahkan, Pak Yai. Ada 4 jilid itu di sana ada. Nah, ini nanti para mahasiswa bisa bertanya langsung, apa sih yang melatar belakangi penulisan kitab tafsir Hidayatul Quran? Bagaimana mungkin sistematika, metode, dan paradigma maupun corak dalam tafsir Hidayatul Quran. Nah, harapannya ini Pak Yai, dari KKL ini mahasiswa akan semakin bersemangat. Jadi ini tafsir yang bisa dikatakan masih hangat ini karena terbit tahun 2023 akhir. Ya, jadi ilmu tafsir adalah bukan ilmu yang sudah final. Tafsir bukan karya yang sudah final, tapi masih terbuka lebar untuk kalian semua. Ya, jadi harapannya dari belajar dari sini, ya, nanti adik-adik semua, teman-teman semua lebih bersemangat di dalam meneruskan belajar di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin itu, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Yai dan Bapak pengasuh yang lain. Tadi kami sudah diterima sangat hangat sekali, ya. Semuanya sudah tua sudah diparingi daharan. Nah, saya yakin mungkin dari kami banyak salah, mungkin kurang sopan dan lain sebagainya. Tentunya tadi dari awal hadir, mungkin ini nanti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami juga menyampaikan salam dari Bapak Dr. Muhammad Sa'roni MAG, yang saat ini beliau tidak bisa hadir karena ada acara di Jakarta ini. Oleh karena itu menitip salam. Sekali lagi mudah-mudahan saya juga ucapkan selamat tadi Bapak yang menyampaikan, yang mengatur acara, ya, bahwa ini Fuhu memang sudah berkali-kali kesini, tapi setiap kesini itu menempati gedung yang baru, ya. Jadi masih perawan ini. Gedungnya masih perawan ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini semakin membawa manfaat dan keberkahan bagi Pondok Pesantren Darul Ulum dan juga para mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Demikian, kurang dan lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Sri Putri MAG selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Para calon mufasir rahimahullah, tiba waktunya. Di sini memang kita di layar ada bedah kitab. Jadi pada siang hari ini kita akan bedah kitab tafsir Hidayatul Quran, Quran bil Quran, dengan langsung mufasirnya, langsung dengan penulisnya, beliau Dr. Haji Muhammad Abdul Dimyati LCMA. Kami mohon untuk bisa menyimak secara penuh. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Cuma sebagai prolog saja bahwa tafsir Hidayatul Quran ini, Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran. Jadi artinya Quran bil Quran. Jadi Al-Quran di sini ada beberapa ayat, nanti ditafsiri dengan ayat-ayat yang lain. Mungkin ada sisi-sisi menariknya yang perlu dikaji pada siang hari ini.
Jadi 30 juz akan kita kaji pada siang hari ini. Dan mungkin nanti sekitar ya sampai jam 8 malam lah mungkin nanti. Ya mungkin nanti ada sampai berapa jam, mungkin 1,5 jam atau berapa nanti disampaikan oleh beliau. Jadi mungkin Bu disimak, mungkin agak sedikit memang siang, ada sedikit angin sepoi-sepoi, ada ngantuk karena habis makan. Makanya kami sediakan makan supaya tidak ngantuk, maksud saya seperti itu. Jadi sudah makan semua ya? Sudah? Nah, waktunya untuk kita mulai sekarang. Jadi kita prolognya tadi bahwa ini adalah tafsir Quran, bahwa tafsir ini ditulis oleh beliau selama 17 bulan. Jadi nanti bisa disimak apa yang menarik di tafsir Hidayatul Quran ini. Mungkin langsung saja kepada beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Tafidul TRC kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hidayatan lil muttaqin wa mau'izatan lil mu'minin wa dzikra lil zakirin wa rahmatan lil muttaqin. Video sih. Assalamualaikum yang edit lagi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Sosiologi dan Humaniora UIN Songo, Ibu Hajah Dr. Sri Purwaningsih MAG. Yang saya hormati senior saya di Manteka Center, Bapak Muhammad Masrur MAG, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Songo, juga Bapak Muhtarom MAG, Kapolri Kajur Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Songo. Yang saya hormati Bapak Sihabuddin MAG, Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Yang saya hormati semua pembina UIN Songo, Bapak Ibu dosen yang menyertai, serta para mahasiswa dan mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Songo Wakimakumullah. Alhamdulillah, ini mungkin bukan pertemuan yang pertama, karena saya pernah mengisi UIN Songo bulan November atau Oktober, ulang tahun Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin di antara kalian yang sudah pernah mengikuti itu ketika semester 3. Pada saat itu di sana yang dikaji adalah Al-Manhaj Al-Quran, metodologi Al-Quran di dalam penafsiran Al-Quran. Dan itu adalah metode yang saya pakai di dalam penafsiran Al-Quran di tafsir Hidayatul Quran ini. Sebagai pembuka, saya sudah menyiapkan slide PowerPoint. Tapi untuk latar belakang, jadi apa latar belakang penyusunan tafsir Hidayatul Quran? Ini ada dua. Yang pertama adalah hikmah pribadi, keinginan secara personal. Saya sejak sanawiyah itu sering baca Al-Quran terjemah Komnak. Di situ ada daftar-daftar kitab tafsir di pembukaan pusat. Ternyata sebanyak itu ya kitab tafsir. Itu ketika sanawiyah. Ketika saya di Manteka Jember, saya di situ dikenalkan di perpustakaan Manteka Jember. Banyak sekali kitab tafsir. Ternyata tafsir itu seluas itu. Dan yang diajarkan di sana pada saat itu adalah tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu adalah khasiah atau syarah dari tafsir Jawa. Saya beli tafsir Sawi. Saking senangnya saya beli itu di halaman kedua dalam tafsir saya tulis itu. At-Tafsir Ad-Dimyati, menjadi nama bapak saya. Mu'alif
Muhammad Afifuddin Jenderal. Itu saya tulis tahun 90. Jadi saya sudah punya keinginan baru. Kitab pertama tafsir yang saya dari mereka ini dari Mustafa yang dikasih dari tafsir. Jadi saya ingin mengkaji tafsir dalam Islam. Kemudian ketika satu saat saya mengambil kasus ilmu Al-Quran dan tafsir, di sana namanya tafsir wa ulumul Quran. Semakin kenal saya dengan berbagai macam produk-produk penafsiran, dan semakin banyak koleksi saya tentang ilmu tafsir. Nah, sehingga pada saat saya mengabdi di UIN Sunan Ampel, yang memang kebetulan pada saat itu saya ngaji di bidang karena S2 saya tidak menggunakan keilmuan di UIN Sunan Ampel. Tetapi ketika saya diminta ngajar di UIN Tulungagung, yang minta itu adalah salah satu orang di Hidayahul Quran ini. Nah, beliau meminta saya ngajar ulumul Quran. Ini cerita ya, belakang panjang. Saya mengatakan, Pak, saya ini bukan orang tafsir, saya ini orang tafsir. Kata beliau, bukan penting, yang penting ilmunya. Ya sudah, saya terima saja. Saya ngajar di UIN Tulungagung. Saya ngajar studi Al-Quran untuk pasca sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir di YIN pada saat YIN. Mulai ngajar di sana inilah yang membuat saya semakin antusias. Istilahnya kecintaan saya kepada Al-Quran dan tafsir ini bangkit kembali, sehingga saya menulis kitab untuk memang tujuannya untuk mereka. Namanya Mawaridul Bayan fi Ulumil Quran, semacam mukhtasar studi Al-Quran. Nah, kitab inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya kitab-kitab saya berikutnya. Di antaranya saya juga ngajar di sana di Tulungagung metodologi tafsir, sehingga saya tulis kitab namanya Ilmu Tafsir Usuluhu wa Manahijuhu. Ilmu tafsir, metodenya dan dasar-dasarnya dan metodologinya. Ini saya gunakan untuk buku pegangan IAD pasca sarjana di YIN Tulungagung. Awalnya di situ. Nah, di dalam penulisan ilmu tafsir itulah, di situ saya mengenalkan namanya Al-Manhajul Quran, metodologi tafsir yang khusus Quran bil Quran. Ini secara teori sudah ada dalam buku itu. Saya susun tahun 2016 atau 2015. Itu pertama saya gunakan di YIN, kemudian saya kasihkan di sini. Semua kitab itu akhirnya saya kasihkan di asrama Hidayahul Quran. Keinginan melestarikan belum ada, tetapi belum terlaksana. Saya tetap menulis ijma tafsir, mulai Al-Fatihah sampai Anas. Kesepakatan ahli tafsir. Saya nulis Balaghatul Quran, Balaghah mulai Al-Fatihah sampai Anas. Ini 3 jilid. Jadi Balaghiyah di ayat-ayat Quran mulai Al-Fatihah. Saya tulis semua itu di kitab Asy-Syamil di Balaghatul Quran. Belum juga menulis tafsir. Nah, kemudian ini latar belakang yang kedua. Pada tahun 2022 ada pelantikan PBNU di Balikpapan. Saya dipilih sebagai salah satu katib syuriah. Pada saat itu pimpinan PBNU dalam hal ini ada Kiai Yahya Sholeh ini membuat tagline membangun peradaban, merawat jagat dan membangun peradaban. Saya membayangkan ini jagat dan ini peradaban. Artinya ini sesuatu yang besar. Sehingga saya ini menanyakan pada diri saya sendiri, apakah sudah waktunya saya menulis tafsir? Apa mungkin sudah waktunya sekarang ini saya menulis tafsir? Karena begini, di dalam adab tafsir atau tata krama seorang tafsir itu ada sebuah syarat atau sebuah etis yaitu tadi memandu awal dulu di tafsir.
mendahulukan orang yang lebih mampu untuk menghasilkan. Jadi selama ada yang hebat, ya jangan menghasilkan dulu. Gitu. Hal ini yang kemudian membuat saya tidak aman nunggu-nunggu gak hasil-hasil. Tapi ketika ada taklet itu, kayaknya sudah waktunya ini saya nulis tafsir. Saya punya keyakinan kuat, tekad kuat pada saat tagline itu dibuka oleh BPO, kayaknya sudah waktunya saya nulis tafsir. Yang ini bisa menjadi sumbangan untuk jagat, karena NU itu merawat jagat, membangun peradaban. Akhirnya saya putuskan saya harus mulai. Nah, mulai nulis tafsir itu nulis tafsir yang apa? Tafsir kan banyak sekali macamnya. Saya memutuskan yang paling aman untuk mufasir pertama adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Karena rangkanya itu acuan Quran dan Quran itu. Sehingga saya putuskan untuk yang pertama ini saya menulis Quran bil Quran. Sekaligus untuk mengimplementasikan atau untuk menerapkan 2015 atau 2016 lagi kita ilmu tafsir usul wa manhaj. Nah disitulah saya mulai menulis. Itu latar belakangnya itu bulan Maret tahun 2022 mulai sampai selesai September tahun 2023. Kemudian proses peletakan dan sebagainya selesai tahun 2023 bulan Desember. Dan perlu saya sampaikan bahwa menulis tafsir itu sangat menyenangkan. Saya merasa sangat senang. Sangat senang itu artinya merasa dimudahkan oleh Allah. Sehingga target-target yang awalnya agak lambat kok bisa menjadi cepat. Saya sendiri tidak menyangka kok secepat itu. Karena lebih cepat itu kan relatif. Tapi untuk 4 jilid dalam waktu belasan bulan, ya lumayan cepat. Tapi saya tidak menganggap ini adalah jerih payah saya, tapi ini adalah kehendak Allah, di mana Allah memudahkan siapapun yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Walau yasarna Al-Quran al-Qur'an fa'al min mudahir. Yasarna itu maksudnya adalah semuanya. Ya fahmihi wa tilawatihi wa tadabburihi semuanya dimudahkan Allah. Asalkan kita punya tekad yang kuat untuk menghasilkan atau memahami atau berinteraksi dengan Al-Quran. Ini latar belakangnya. Kemudian berikutnya tentang apa sih tujuannya. Yang pertama tujuannya tadi sudah saya singgung dalam penyampaian awal tadi, bahwa ingin satu menerapkan metode Al-Quran tadi, ingin menerapkan al-manhaj Al-Quran yang saya tulis di dalam kitab ilmu tafsir usul wa manhaj. Jadi di dalam kitab ilmu tafsir itu saya membagi metodologi menjadi 2. Ini beda dengan semua para ahli dan itu ya. Jadi saya membagi metodologi tafsir menjadi 2, satu al-manhajun naqli, 2 al-manhajul aqli. Nah, al-manhajun naqli itu ada Qur'ani, 1, 2 ada al-bayani, 3 ada al-qira'at, al-mufassirat, manhaj tafsir bil qira'at. Yang keempat tafsir dengan hadis atau al-manhaj al-athari. Ini semua kalau di kitab lain namanya bil ma'thur. Nah, saya tidak menggunakan kata bil ma'thur. Saya menggunakan al-manhajul naqli. Yang kedua al-manhajul aqli. Itu dalam kitab ilmu tafsir. Nanti saya share PDF-nya. Di situ itu berroyi yang sekarang. Nah, di situ ada yang tadi saya katakan, ada al-manhajul al-Qur'ani. Itulah yang saya terapkan di kitab tafsir di Al-Quran. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua tentu berkaitan dengan takwa yang itu tadi, yaitu ingin mengenalkan pemahaman Al-Quran yang wasatiyah. Jadi berbasis moderatisme. Nanti bisa kita temukan di dalam beberapa penafsiran di kitab ini. Jadi yang namanya tidak mendidik untuk ngamuan gitu.
Idris bersikap moderat atas dua arus yang bertentangan di dalam Islam antara radikal dan liberal. Yang ketiga, tujuannya adalah memudahkan para penghafal Al-Quran. Jadi yang hebat di Baitul Quran ini adalah Ribat yang ikut salah satu pondok pesantren Darul Ulum, salah satu ribat yang ikut pondok pesantren Darul Ulum yang menyelenggarakan hafalan Al-Quran. Dengan adanya tafsir ini, orang-orang atau anak-anak yang menghafal Al-Quran akan menemukan ayat-ayat yang berkaitan. Oh, ayat ini mirip dengan ayat itu, ayat ini mirip dengan ayat itu. Tidak ketemu di sini. Biasanya saya bahasakan dengan kalimat Tuhan hadir ayat qauluhu ta'ala. Yang mirip dengan ayat ini adalah ayat itu, yang mirip ini adalah ayat itu. Jadi ini membantu mereka untuk mengenali itu. Nanti mutasyabihat. Ayat-ayat yang nampak mirip itu nanti akan ada di sini. Yang keempat, tujuannya adalah untuk ngaji, untuk pengajian. Jadi saya Ustaz ini memang tujuannya biar saya bisa mengajikannya, mengajarkannya kepada para santri. Sehingga cara penyusunannya dengan model uslub ijmali. Kita tahu ada uslub tahlili, ada muqarrin, ada maudhu'i, ada ijmali. Ini pakai ijmali. Ada wal makna, ada maknanya apa gitu. Jadi ini uslubnya adalah ijmali. Kalau dalam kitab lain namanya manhaj, tapi saya menamakannya sebagai uslub. Itu nanti ada di kitab ilmu tafsir. Nah, sekarang apa sumber penafsirannya? Bagaimana mengumpulkan materi-materi tafsir di dalam kitab ini? Ada 7 sumber. Yang pertama tentu saja Al-Quran. Sumber al-manhaj Al-Quran ini adalah Al-Quran sendiri. Tetapi yang dimaksud dengan Al-Quran itu bukan Al-Quran yang ditafsirkan oleh orang, tapi Quran sendiri. Jadi tafsir Quran yang datangnya dari Allah. Beda ya, kalau orang menafsirkan dengan Quran, tapi orang itu yang berpendapat, itu beda dengan Allah menafsirkan ayat itu dengan ayat Allah setelahnya. Jadi tafsir Quran bil Quran yang datang dari Allah yang datang setelah langsung. Misalkan saya menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu tafsirnya adalah alladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu tafsir Allah. Tapi kalau an'amta 'alaihim siapa? Ada An-Nisa, An-Nisa, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolih. Ini tafsirnya manusia. Tafsirnya manusia yang berbasis Quran gitu. Tapi yang berpendapat itu adalah manusia gitu. Ini bukan tafsirnya Allah. Jadi bedakan. Untuk sekarang tahu bahwa tafsir Quran bil Quran itu ada juga yang nakli, ada yang akli. Sebenarnya gitu. Ada yang bil ra'yi, ada yang bil maksud gitu. Kalau bil maksud dari Allah sendiri. Kalau bil ra'yi ya dari mana kita, dari mufassirnya. Atau bil maksud dari Nabi. Nabi menafsirkan Quran dengan Quran. Nah, itu termasuk bil maksud. Saya contohkan di situ adalah innal insana khuliqa halu'a. Ini ada contohnya bisa digeser. Nah, innal insana khuliqa halu'a. Halu'a itu tafsirnya adalah idza asabahu syarru kathirul jaza wa idza asabahu khairu kathirul man. Ini dari mana kalimat ini? Dari ayat sendiri, yaitu kama qala ta'ala fil ayataini ba'daha idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua. Ini tafsir Quran bil Quran yang dari Allah. Ini pasti benar. Yang seperti ini tidak boleh dibantah. Karena yang jauh adalah Allah sendiri. Itu tadi. Siratal mustaqim ini apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Tapi kalau an'amta 'alaihim itu Nabi wasiddiqin wasyuhada wasolih, itu tafsirnya manusia. Yang kita harapkan kedekatannya pada kebenaran. Tapi kepastiannya ya tetap namanya tafsir, kadang-kadangnya tidak benar. Tapi kedekatannya lebih melegakan hati di mana-mana.
Yang kedua, sumber kedua adalah hadis. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran tapi sumbernya hadis. Ini misalnya ketika Nabi menafsirkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu gitu. Nabi tahu bahwa mafatihul ghaib itu adalah innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu adalah tafsir Nabi Quran di Quran. Nah, kalau ini bagaimana hukumnya? Ini juga tidak boleh dibantah asalkan sanadnya sahih. Sehingga ada kaidah tafsir yang mengatakan idza wujidat tafsir min jihatin nabi fala yusaru ila ghairi. Jika ada tafsir dari Nabi yang itu sahih ya, maka tidak boleh dicari yang lain. Itu kaidah tafsirnya, kaidah tafsir. Yang ketiga dari qaul sahabat. Jadi sahabat sendiri itu juga sering menggunakan manhaj Qur'ani. Jadi mereka sering menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Saya contohkan di sini adalah pendapat Imam Sayyidina Hasan. Ketika ada orang menanyakan wal yaumil ma'ud wa syahidin wa masyhud. Ini wal makna ini dari saya, maksudnya ini tak penafsiran ismainya. Wal yaumil qiyamatil mau'udi bihi wa rasul syahid wa yaumil qiyamatil masyhud. Tafsirnya begitu. Nah, tafsir ini dari mana sumbernya? Nah, saya ambil dari riwayat Tabari. Imam Tabari yang mengambil dari Sayyidina Hasan bin Ali. Ketika ada orang tanya, bagaimana makna syahidin wa masyhud? Kata Hasan, kau sudah tanya orang lain sebelumku? Kata dia, iya, saya pernah tanya Ibnu Umar, saya pernah tanya Ibnu Zubair. Mereka mengatakan syahidin masyhud itu adalah hari penyembelihan dan hari Jumat. Kata Ibnu Zubair dan Ibnu Umar. Kata Sayyidina Hasan, lah, bukan itu. Walakinna syahidah Muhammad. Syahid adalah Muhammad, kata Imam Sayyidina Hasan. Summa Quran, ini dalil dia adalah Quran.